Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Rabu 18 Juni 2014. Di antaranya, karena dicurigai sebagai pelaku kejahatan, sebuah mobil minibus yang dikendarai anggota polisi Senin malam jadi sasaran amukan puluhan warga Desa Puding, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung hingga rusak parah. Gubernur Bangka Belitung bersama ratusan warga Desa Petaling Senin malam menggelar acara nonton bareng malam final KDI di kediaman Yendri, Desa Petaling, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung sebagai bentuk dukungan terhadap Yendri, salah satu finalis KDI asal Provinsi Bangka Belitung. Belitung yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa bisa dibilang cukup melimpah dengan kekayaan alam lautnya, baik diolah untuk dijadikan bahan makanan maupun dikreasikan dalam bentuk kerajinan tangan. Salah satu kerajinan khas Belitung adalah kerajinan kulit kerang. Bersama saya Zelvi Blazinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Karena dicurigai sebagai pelaku kejahatan, sebuah mobil minibus yang dikendarai anggota polisi Senin malam menjadi sasaran amukan puluhan warga Desa Puding, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung hingga rusak parah. Beginilah kondisi sebuah mobil minibus Avanza dengan plat nomor B2743JP di Polsek Puding Besar, Kabupaten Bangka setelah menjadi sasaran amukan warga di kawasan Desa Puding, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung yang terjadi pada Senin malam lalu. Mobil yang dikendarai anggota polisi yang bertugas di Polsek Kelapa, Kabupaten Bangka Barat ini dirusak oleh puluhan warga Desa Puding, Kabupaten Bangka karena dicurigai hendak merampok salah satu warga yang merupakan pemuka agama asal Desa Payak Benue, Kabupaten Bangka. Kejadian bermula sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat saat Haji Munzar warga Desa Payak Benue bertolak dari Desa Saing usai melakukan pengajian rutin dengan mengendarai mobil. Kemudian kendaraannya diikuti oleh sebuah mobil yang dikemudikan oleh Brigadir Zamzami, salah satu anggota Polsek Kelapa karena kendaraan yang dikemudikan Haji Munzar dicurigai membawa timah ilegal. Namun kecurigaan Haji Munzar pun kian menjadi karena kendaraan yang dikemudikan Brigadir Zamzami terus membuntuti mobil yang dikemudikannya, sehingga Haji Munzar pun langsung meminta pertolongan warga sekitar terkait mobil yang terus membuntutinya. Puluhan warga pun mendatangi mobil tersebut dan langsung melakukan pengerusakan terhadap mobil yang dikendarai oleh Brigadir Zamzami tersebut. Tak hanya itu, walaupun sudah mengeluarkan identitas sebagai polisi, korban tetap menjadi sasaran amukan warga. Oh, di sangkaian Bapak itu ada rampok gitu? Nanti rampok. Oh, jadi Bapak takut juga dengan kebut? Takut dari motor-motoran juga malam-malam dikejar. Bapak pas itu habis dari mana, Pak? Habis dari mana? Malam itu? Saing. Korban selamat dari amukan warga setelah petugas kepolisian Polsek Puding Besar tiba di lokasi kejadian dan langsung mengamankan korban yang merupakan anggota polisi tersebut. Pasca peristiwa tersebut, Kapolres Bangka AKBP I Bagus Rai dan Kapolres Bangka Barat AKBP Joko mendatangi Mapolsek Puding Besar. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan disaksikan oleh Kapolres Bangka dan Kapolres Bangka Barat di Mapolsek Puding Besar Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Gubernur Bangka Belitung bersama ratusan warga Desa Petaling Senin malam menggelar acara nonton bareng malam final kontes Dangdut Indonesia di kediaman Yendri, Desa Petaling, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung sebagai bentuk dukungan terhadap Yendri, salah satu finalis KDI asal Provinsi Bangka Belitung. Ratusan warga Desa Petaling Senin malam berkumpul di halaman SD Negeri 3 Desa Petaling, Kabupaten Bangka untuk menyaksikan malam final kontes KDI tahun 2014 yang ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta MNC TV yang menampilkan Yendri, salah satu finalis KDI asal Desa Petaling, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
Suasana di malam nonton bareng yang digelar di halaman rumah Yendri di Desa Petaling ini sangat meriah dan juga turut hadir Gubernur Provinsi Bangka Belitung Rustam Effendi beserta istri dan sejumlah pejabat Bangka Belitung, sehingga sorak-sorai dan yel-yel warga yang mendukung finalis asal Bangka Belitung ini bergema. Ayah Yendri Abdul Goni turut menyaksikan malam final bersama gubernur meski dalam kondisi kesehatannya yang kurang baik akibat penyakit stroke yang dideritanya. Dalam hal ini, Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi mengaku bangga atas keberhasilan Yendri mencapai puncak babak final dalam ajang KDI yang dapat mengharumkan nama Provinsi Bangka Belitung di kancah nasional. Dorong semacam himbauan kepada seluruh masyarakat itu, besoknya dia langsung naik ke peringkat pertama. Dan hari ini pun saya yakin demikian. Karena sebelum saya hadir di sini, di beberapa sahabat-sahabat dan kawan-kawan kerja, saya sudah berikan semacam himbauan, walaupun tidak dalam bentuk edaran, tetapi saya berikan semacam himbauan secara lisan setiap kali orang-orang yang berjumpa dengan saya untuk melakukan dukungan para saudara Yendri ini, terutama dalam bentuk SMS ya, agar dia menjadi nomor 1 sesuai dengan harapan. Dukungan terhadap Yendri agar mendapat perolehan SMS terbanyak pada malam final kontes KDI terus dilakukan. Pasukan SMS pun disiapkan oleh pihak keluarga dengan terus-menerus mengirim SMS dukungan terhadap Yendri, sehingga di malam babak final antara Yendri dari Bangka Belitung dengan Samsir asal Kota Medan yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta tersebut, Yendri pun sukses meraih juara 1 dalam ajang kontes dangdut Indonesia. Dari Petaling, Bangka Belitung, Lea Octaviano dan Gogon Prasetyo melaporkan. Belitung yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa bisa dibilang cukup melimpah dengan kekayaan alam lautnya, baik diolah untuk dijadikan bahan makanan maupun dikreasikan dalam bentuk kerajinan tangan. Salah satu kerajinan khas Belitung adalah kerajinan kulit kerang. Seperti Ibu Fitriani misalnya, yang mengelola sampah laut berupa kulit kerang menjadi barang-barang cenderamata. Dirinya mengkreasikan berbagai jenis kulit kerang yang sudah tidak terpakai menjadi kerajinan kulit kerang. Ia menjadikan kulit kerang sebagai pemanis dan hiasan di ruangan, seperti lumba-lumba, jamur, dan burung merak. Dalam pembuatan kerajinan kerang, dirinya dibantu oleh anaknya dan beberapa rekan di desa Batu Hitam, Kabupaten Belitung. Tidak sembarangan kulit kerang dapat dijadikan kerajinan tangan. Kulit kerang darah melayang, kerang bulu, kerang lia, kerang kremis, kremut, siput, kimak, kimpang, timong, semua bahan-bahan dari laut. Bahannya kerang, karang, dari laut. Ada yang ngambilin ke sini kah atau sendiri? Ibu kadang nyari, kadang ada yang ngambil. Sehari hiasan dari kerang? Kadang 10-15 biji. Susah nggak sih? Tidak sembarangan karang dan kerang dapat dijadikan souvenir. Sebelum membuat, dirinya harus memilah dan memilih kerang kualitas standar, seperti kerang lia, yang jika dilihat sekilas seperti batang pohon. Guna menjaga kelestarian dan keindahan alam bawah laut kerang tersebut, yang diolah pun haruslah kerang yang sudah lepas dari laut. Variasi, kalau yang besar kan sampai 90-an. Yang beli siapa biasanya? Ya kadang-kadang kan tamu banyak kan, turis-turis yang ke Belitung kan. Kerangnya? Macam-macam, ada burung merak. Ke saya, terus apa lagi Bu? Apalagi pohon dari bisa pohon jamur di pasaran di daerah Belitung, tapi kan yang beli kan dari luar orang-orangnya. Khusus Jadi orang yang datang ke Belitung aja.
Yang datang ke Belitung. Tergantung tamunya yang datang. Kalau di pasaran, di galerinya kan ya, kadang orangnya ke sini beli. Kulit kerang produksi Ibu Fitriani mulai menjadi salah satu benda wajib yang harus dibawa ke kota asal wisatawan. Selain harganya yang bervariatif, corak kerajinan kulit kerang ini berbeda dengan kerajinan kerang daerah lainnya. Karang serta kerang laut yang diolah dirinya sudah dikenal di dunia internasional. Salah satunya dikirim ke kawasan Asia Tenggara. Dengan kerajinan kerang, Ibu Fitriani beserta dengan penduduk Desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan daerahnya. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kuliner khas dari Pulau Belitung. Gangan salah satunya. Gangan merupakan sejenis sup ikan bercita rasa istimewa. Paduan rasa asam dan pedas kuahnya yang khas dan berwarna kuning akan semakin menambah selera makan Anda. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Mobil keluarga harusnya seperti Suzuki R3, aman dengan kunci anti-maling immobilizer. Test drive yuk! Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Mengupas rahasia kehidupan selebriti secara mendalam disajikan secara eksklusif. Sila Senin sampai Jumat jam 9 siang, Sabtu dan Minggu jam setengah 12 siang. Dan jangan lupa saksikan terus Sila di RCTI. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Ada yang
khas dan selalu diingat orang tentang Bangka Belitung, yaitu timah. Nah, di tangan para pengrajin timah Bangka, terciptalah aneka kerajinan timah khas Bangka yang layak Anda bawa pulang sebagai oleh-oleh setelah menikmati keindahan Pulau Bangka Belitung. Terletak di kabupaten paling ujung sebelah barat Pulau Bangka, yang dinamakan Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, terdapat sebuah tempat pembuatan kerajinan timah untuk dijadikan souvenir atau oleh-oleh bagi pengunjung yang berlibur ataupun yang datang ke Pulau Bangka dalam rangka bekerja. Beginilah suasana dari bengkel kerajinan timah milik Bapak Heri. Di tempat ini terlihat beberapa pengrajin pewter atau kerajinan timah yang sedang bekerja membuat souvenir mulai dari gantungan kunci berbentuk balok timah sampai berbentuk Pulau Bangka. Bapak Heri mengawali usahanya membuat souvenir kerajinan timah ini sejak 24 tahun silam. Bermula dari adanya pelatihan bagi masyarakat yang hendak berwira swasta, usaha dengan membuat kerajinan timah yang diadakan oleh PT Timah Tbk. Kalau kita mulai kerajinan dari tahun 1987, kurang lebih 20 lebih tahun. Terus awalnya gimana? Awalnya karena kita kan penghasil timah terbesar. Kebetulan PT Timah mengadakan jenis pelatihan untuk kerajinan filter, kita ikut. Terus sampai sekarang kita mulai ngerjain dari awalnya sampai sekarang tetap jalan. Awalnya dari pelatihan PT Timah. Terus bentuk-bentuk apa Pak yang biasa kita bikin? Kalau yang kita bikin dari gantungan kunci, jenis gantungan kunci sampai yang produk-produk pesanan khusus, seperti souvenir kayak kau-kau, semua produk apapun yang konsumen minta ke kita, kalau mereka kasih gambar, kasih apa, kita buatkan. Kalau harga sendiri? Harganya variatif, dari 25.000 sampai ada yang belasan juta. Ada belasan juta itu yang besar ya? Iya, kapal-kapal, miniatur bentuk gedung, atau apa gitu kita buat. Pasarnya sendiri Pak, kita pasar kemana ya? Kalau sementara ini pasar yang paling utama hampir 80% itu di Bangka. Di Bangka. Karena kita ada konter di bandara, di pelabuhan Peri Ento, terus ada beberapa toko di Pangkal Pinang, ada galeri di Bangka Barat sini. So, kerajinan Bapak ini udah sampai keluar katanya? Kalau kerajinan kita ada yang sampai keluar, sampai ke Australia. Dulu kan ada orang-orang datang gitu kan, mereka beli ke sini pesan, mereka bawa oleh-oleh untuk ke sana, ke Kuba, sampai ke Kuba juga pernah. Sampai ke Kuba? Iya. Sehari bisa berapa Pak? Berapa kilo timah atau enggak? Kalau kita hitungnya per bulan. Per bulan kisaran antara 100 sampai 150 kilo. Satu bulannya? Iya. Itu kalau pas order lagi banyak, kalau lagi sepi nggak sampai. Karena 100 kilo bisa sampai 2 bulan. Oh gitu? Iya. Berapa orang karyawannya? Kalau karyawan ada 9 orang. Itu 100 kilo itu habis semua? Kalau diturut-turut 1 minggu habis dia. Oh, tapi kita kan prioritas. Mana yang diutamakan nanti pesanan-pesanan khusus dulu kita kerjakan, baru kita ada lebih kita buat stok. Ya. Ini barangnya kita beli dari PT Timah. Kita beli bahan baku, kita beli dari PT Timah, memang udah disiapin sama PT Timah berupa filter 3, filter 1 atau filter 2 tergantung permintaan kita. Wah, ya. Iya. Meskipun sebagian besar pengrajin membuat kerajinan dari bahan dasar timah menggunakan cetakan, namun tetap saja finishing dari cetakan ini tetap dikerjakan manual oleh tangan-tangan kreatif para pengrajin timah, guna mendapatkan hasil sempurna dan halus yang membuat kerajinan ini semakin indah.
Dari hasil selama ini menjadi pengrajin timah, Bapak Heri kini memiliki 9 orang tenaga pengrajin dan juga sudah memiliki beberapa counter tempat menjual souvenir di berbagai tempat di Bangka Belitung. Untuk harga kerajinan timah ini bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga belasan juta rupiah, tergantung dari ukuran dan banyaknya bahan yang digunakan serta tingkat kesulitan pembuatannya. Di tempat ini kita juga dapat memesan kerajinan timah dalam bentuk apapun, sesuai dengan selera kita, asalkan pengrajin diberikan gambar contoh dari pemesannya. Nah, jika Anda berlibur ke Bangka Belitung dan hendak membawa oleh-oleh untuk keluarga serta kerabat, Anda bisa datang langsung ke tempat pengrajin timah ini sambil melihat proses pembuatannya secara langsung atau belajar untuk menjadi pengusaha souvenir juga nantinya. Ternyata Indonesia tidak pernah kehabisan kerajinan dalam hal pembuatan kain dan songket tradisional. Di Pulau Belitung, kain cual mulai dikenal sebagai kerajinan tenun khas dari Pulau Belitung. Sempat dianggap kuno selepas kemerdekaan Republik Indonesia, cual kain tradisional masyarakat Pulau Belitung kembali menjadi salah satu ciri khas budaya Melayu di Pulau Belitung. Sejarah kain cual dulunya digunakan sebagai pakaian kebesaran di kalangan bangsawan Belanda dan para saudagar asal Cina. Proses pembuatannya sangat rumit, bahan-bahannya pun terbilang mahal, sebab ada corak benang emas seberat 18 karat yang perlu disematkan ke dalam kainnya. Cual pada dasarnya menjadi warisan leluhur bangsa Melayu yang tidak jauh berbeda dengan kain songket pada umumnya. Namun cual lebih luas, halus dan memiliki banyak motif, seperti motif flora dan fauna, bahkan warna celupan benangnya pun tidak akan berubah, tetap menggunakan warna merah pekat. Buat selendang. Buat selendang. Ini emang khas asli Belitung ya, Bu? Iya. Bahan-bahan dan prosesnya ini seperti apa sih, Bu? Bahan-bahannya ada benang sutra, benang limar, dan benang emas. Benang emas. Terus proses pembuatannya gimana, Bu? Pertamanya? Pertama masukin benang emas dan atau limar, terus disentaikan pakai beliro alatnya. Untuk harga kain tenun cual sangat bervariatif, tergantung dari jenis benang dan corak yang dihasilkan. Untuk kualitas nomor 1 yang menggunakan 1 helai benang bisa dibanderol dengan 1 hingga 3 juta rupiah. Dipakai untuk acara adat, acara resmi, kain pengantin gitu. Coraknya gimana, Bu? Coraknya ada tergantung dari motifnya, motif kembang setaman, kembang kenanga, gajah mada, bebek setaman. Satu kain biasanya 2,5 juta. Kalau selendang 1,5. Selama ini pembelinya dari luar lah, Pak. Ada yang dari luar negeri, dari Jakarta. Di Pulau Belitung, tepatnya di Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, hanya ada 1 pengrajin tenun cual, yakni Ibu Marhanah. Dengan menggunakan alat bernama beliro penipil, tangannya seakan menari-nari menyelesaikan selendang beserta kain cual khas Belitung ini. Dalam 1 bulan, dirinya bisa menyelesaikan 1 selendang berukuran 1,9 meter dan 1 kain berukuran 2 meter. Kain tenun buatannya menambah keanekaragaman kerajinan kain dan tenun khas Indonesia. Dirinya juga berharap suatu saat nanti kain cual buatannya bisa mendunia seperti batik. Wisata kuliner kali ini, kita akan mencoba makanan khas negeri Laskar Pelangi, Provinsi Bangka Belitung. Gangan salah satunya. Gangan merupakan sejenis sup ikan bercita rasa istimewa. Paduan rasa asam dan pedas kuahnya yang berwarna kuning akan semakin menambah selera makan Anda. Secara geografis, Belitung dikenal sebagai Pulau Timah yang memang dikelilingi lautan sehingga sudah tentu memiliki potensi laut yang begitu kaya. Tidak heran jika sajian khas laut berbahan utama ikan adalah menu sehari-hari masyarakat negeri Laskar Pelangi ini. Gangan adalah salah satunya. Sepanjang pantai Tanjung Tinggi, selain merupakan kawasan wisata,
juga sentra rumah makan dengan menu hasil olahan laut, lokasinya di seberang Hotel Lor'in. Baik di sisi kiri maupun kanan, terdapat 20 rumah makan. Salah satu yang paling ramai dikunjungi adalah rumah makan Rindu Pantai. Lokasinya yang bersebelahan di belakang batu besar yang merupakan lokasi syuting film Laskar Pelangi. Gangan merupakan makanan khas Belitung. Di Belitung banyak sekali rumah makan yang menyajikan gangan, tetapi sangat sulit ditemui di daerah lainnya. Gangan merupakan sejenis sop ikan bercita rasa istimewa. Paduan rasa asam dan pedas kuahnya yang berwarna kuning demikian segar di lidah. Daging ikan yang masih gurih menjadi sajian yang pas sebagai teman sepiring nasi panas. Dari penampilan kuahnya yang berwarna kuning sekilas mirip dengan gulai. Halo Ibu, namanya siapa Bu? Makanan khas ke Belitung itu apa sih Bu? Gangan kuning. Gangan kuning. Ya. Itu dari apa terbuat Ibu? Kalau rempah-rempahnya, kunyit, laos, cabai rawit, kemiri, asam, jabatan, tahu kan? Jin, gula, dan terus ikannya ikan apa tuh Bu? kalau yang paling enak ketarap. Boleh kita lihat proses masaknya Bu? Boleh. Oke, mari kita lihat. Untuk porsi sekitar orang 7. Orang 7. Ya, tergantung makannya. Untuk membuat gangan ini Bu? Sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit. Oke. Kalau untuk minumannya sendiri apa sih Bu yang paling khas? Limau kunci. Limau kunci. Ya. Itu apa limau kunci Bu? Jeruk kunci. Jeruk kunci. Ya. Oke. Oke Bu, saya tunggu di depan ya Bu. Oke. Gangannya Bu. Nyatanya gangan tidak menggunakan santan. Warna kuning didapat dari rempah alami seperti kunyit. Selain itu ditambah bumbu dapur lainnya diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, serai, kemiri, dan asam. Untuk harga satu porsi gangan ikan dibanderol dengan harga Rp30.000. Untuk cumi goreng tepung Rp20.000. Sedangkan untuk berbagai menu ikan bakar semua dihargai sama, yaitu Rp20.000. Gangan asli biasanya dibuat dari kepala ikan ketarap atau kakak tua. Selain ikan kakak tua yang terkadang susah didapat, beberapa restoran dan warga mengganti ikan ketarap dengan ikan yang mudah didapat seperti ikan lele, ikan kakap merah, dan ikan bulat. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.